Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kabinetnya selama 6 bulan terakhir. Ia mengingatkan bahwa jajarannya untuk menilai kinerjanya masing-masing secara objektif. Para menteri hingga staf ahli diminta sadar diri agar tidak terjebak dalam mengambil kebijakan. Untuk membahas lebih dalam, pemirsa, bagaimana evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kang Ujang Komarudin, kemudian juru bicara PDIP Aryo Seno Baskoro, serta Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Ujang, Pak Jayadi, selamat malam. Malam. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya langsung saja ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin, Presiden Prabowo menyampaikan kabinetnya telah menghasilkan 28 kebijakan baru yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, disertai 100 hingga 200-an produk hukum, Kang Ujang. Bagaimana tanggapan Anda pada sejumlah capaian tersebut? Kalau dari PCO sendiri melihatnya terhadap kinerja selama 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, catatannya seperti apa? Pertama, kami bersyukur Kabinet Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja keras, lalu juga mawas diri, 24 jam bekerja, dan hasilnya bisa terlihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan kami yakin bahwa ini adalah bagian daripada sistem tata kelola pemerintahan yang memang dicita-citakan kita bersama. Bahwa ada visi misi, ada program, ada kebijakan yang terukur ya, yang bisa dinilai berbasiskan pada kinerja pemerintah. Oleh karena itu ketika capaiannya begitu banyak, begitu besar, tentu ini menjadi bagian daripada keberhasilan yang dilakukan oleh para kabinet, oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Tetapi memang perlu juga, tadi Pak Presiden katakan ada mawas diri, ada evaluasi, dan ini tentu menjadi sebuah catatan penting bagi Kabinet Merah Putih bahwa sejatinya saat ini baru 6 bulan. Masih banyak bulan-bulan ke depan yang harus dilakukan. Masih banyak kinerja-kinerja yang cukup banyak tantangannya ya yang harus dilakukan oleh para menteri. Oleh karena itu kami yakin apa yang menjadi catatan dari para menteri itu ke depan mudah-mudahan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Seno. Pak Seno, ini Presiden kemarin mengatakan juga pentingnya evaluasi yang objektif. Kalau dari mata Anda sebagai partai oposisi ya, kita bilang mungkin oposisi moderat begitu, bagaimana kemudian Anda menilai kinerja Kabinet Merah Putih selama 6 bulan terakhir ini? Apakah langkah-langkah yang kemudian menurut Anda tidak langkah-langkah yang menurut PDIP ini patut diapresiasi atau mungkin malah di sisi lain ada hal-hal juga yang patut dikoreksi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama kalau boleh saya luruskan bahwa dari awal kami di dalam posisi tidak mengakui sistem presiden parlementer. Artinya tidak boleh sebetulnya ada oposisi atau koalisi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa sejauh ini kami PDI Perjuangan konsisten di dalam posisi di luar pemerintahan itu suatu hal yang sudah bisa dilihat publik. Tetapi bukan berarti itu ada urusannya dengan mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Sejauh ini meskipun kami di luar pemerintah, tetapi sikap politik kami adalah mendukung agar kemudian visi Presiden Prabowo bisa dijalankan dengan baik, dideliver dengan baik oleh jajaran kementerian maupun anak buah Presiden di tiap tingkatan. Jadi nggak ada itu namanya oposisi di dalam kamus kami. Tetapi tentu menjadi menarik gitu ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di dalam kepemimpinan beliau selama 6 bulan terakhir ini. Dari awal kami berada dalam posisi bahwa 100 hari kerja untuk mengukur evaluasi kinerja kementerian maupun kabinet itu tidak cukup. 6 bulan setidaknya itu baru cukup. Betul bahwa ada banyak program yang dicanangkan pemerintah, banyak kemudian visi presiden yang mulai dibentuk dalam konsep kebijakan, itu memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Bahkan ada 28 program kalau berdasarkan yang disampaikan Presiden yang ditelurkan. Tetapi tentu banyak koreksi sebetulnya bagaimana program-program itu semestinya bisa juga lebih dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat. Di dalam case program yang paling menjadi garis bawah pemerintah misalnya dalam konteks makan bergizi gratis, kita tahu secara statistik memang sedikit, tetapi masih banyak daerah-daerah pada saat uji coba MBG itu berlangsung, ada anak-anak muda Indonesia yang mengalami keracunan.
datanya lumayan banyak itu, meskipun kalau secara statistik memang hanya 0, sekian%. Lalu bicara tentang penanggulangan kemiskinan dari program pembangunan perumahan, pembukaan lapangan kerja baru dan lain sebagainya, di tengah situasi geopolitik global saat ini, ternyata malah berdasarkan data BPS, angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka kita malah meningkat. Ada gelombang PHK besar yang datang kepada bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tentunya menjadi tantangan besar untuk pemerintahan Presiden Prabowo di tengah geopolitik global yang luar biasa. Nah, saran kami sebetulnya tidak berubah dari apa yang kami sampaikan beberapa kali dari evaluasi sebelumnya. Bagus sebenarnya pemerintah menyampaikan program-program unggulan, pemerintah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, tetapi akan alangkah lebih baik jika juga peka terhadap apa saja kritik-kritik unggulan di tengah masyarakat. Karena itu banyak juga tuh bagaimana respon anak-anak muda terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, bagaimana respon kelas menengah terhadap paket kebijakan ekonomi kabinet Presiden Prabowo. Itu kan banyak juga kritik di mana-mana yang selama ini itu sudah bergema. Dan harusnya menjadi suatu PR komunikasi, karena komunikasi di era sekarang bukan lagi sebagai hanya sebuah produk kebijakan, tapi adalah strategi kebijakan itu sendiri. Maka selayaknya kritik-kritik yang disampaikan oleh banyak pihak itu akan didengarkan dengan baik. Tidak perlu denial, tidak perlu menolak dikritik, tetapi bisa menjadikan kritikan itu sebagai suplemen dan vitamin untuk kebijakan yang lebih baik. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Sejauh ini yang menjadi sorotan begitu kalau dari PDIP terkait dengan kinerja ini masih terkait dengan dari sektor ekonomi dan juga kemudian komunikasi publik juga ya, seperti yang Anda sampaikan. Nah, saya ingin ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, kalau Anda melihat apakah kemudian terkait dengan kinerja dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini kepuasan masyarakatnya tinggi, akan tetapi benar tidak ini garis lurus tidak dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin dengan fakta yang ada di lapangan seperti yang disampaikan mungkin oleh Mas Seno. Tadi ada juga beberapa yang disoroti terkait dengan MBG, kemudian kemiskinan, pengangguran. Menurut Anda seperti apa fakta dengan persepsinya begitu? Sepertinya tingkat kepuasan sudah mulai menurun ya. Kalau Januari lalu kami melakukan survei itu tingkat kepuasannya di angka 81, tingkat kepercayaan di angka 88. Maret lalu sebelum Lebaran ya, ada survei telepon dilakukan oleh LSI secara nasional. Kita dapati memang ada gejala-gejala penurunan tingkat kepuasan. Walaupun tingkat kepercayaannya masih cukup tinggi, artinya masyarakat masih memberi kepercayaan, tetapi tingkat kinerja mulai diukur secara lebih objektif oleh masyarakat. Jadi 6 bulan ini saya kira bisa menjadi evaluasi yang lebih objektif untuk kinerja pemerintahan, baik dari presidennya sampai ke jajaran kementerian. Kenapa? Karena satu soal bulan madunya sudah mulai hilang nih, kan sudah 6 bulan ya Kang Ujang, nggak bisa mengandalkan harapan dari masyarakat. Masyarakat mulai menagih delivery-nya, dan itu yang mulai terlihat. Tampaknya program-program yang sifatnya populer sekali menyentuh langsung kehidupan rakyat seperti MBG, soal masalah pangan ya, lumbung pangan, kemudian soal program sekolah rakyat yang disebut juga, kemudian program program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu mungkin sudah mulai memberikan efek positif dengan segala dampak, dengan segala evaluasinya. Tapi program yang disebut oleh Pak Prabowo 28 itu kan masih berbentuk kuantitasnya, pelaksanaannya gimana kan belum, itu masih volume. Itu saya kira itu ya program. Yang kedua, penurunan kepuasan mungkin juga dikaitkan dengan kondisi umum yang mengalami penurunan atau pelambatan. Tadi Mas Seno menyebut soal ekonomi. Saya kira harus diakui bahwa walaupun kalau diukur dari tingkat inflasi, inflasinya stabil, tetapi terjadi pelambatan ekonomi, penurunan ekonomi ya, yang dirasakan oleh masyarakat, dan itu ditambah dengan sejumlah fakta seperti PHK dan seterusnya, ditambah lagi keadaan ekonomi global. Jadi keadaan ekonomi ini saya kira berpengaruh untuk mulai menurunkan tingkat kepuasan dari publik kepada presiden. Demikian juga dengan situasi politik dan situasi keamanan yang mungkin juga mulai dirasakan tidak sepositif sebelum ketika Presiden Prabowo baru naik. Jadi isu-isu umum ini mungkin mempengaruhi mempengaruhi tingkat approval rating atau tingkat kepuasan kepada
Presiden Prabowo dan jajarannya. Nah, yang lain saya kira 6 bulan terakhir juga harus diakui ada banyak isu-isu negatif kan, atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Sebutlah misalnya isu undang-undang TNI ya. Isu-isu undang-undang TNI itu terutama yang menolak itu saya kira mungkin berpengaruh negatif kepada kinerja kepuasan presiden. Juga isu Indonesia gelap ya. Kemudian isu soal komunikasi dari istana, dari pemerintahan kepada publik secara umum yang banyak disorot belakangan. Itu juga saya kira mempengaruhi tingkat kepuasan. Dan kalau kita lihat kesemuanya itu secara kualitatif, terlihat bahwa isu-isu maupun program-program maupun isu-isu itu banyak yang terasa lebih negatif. Keadaan umum, terutama ekonomi itu mengalami pelambatan jadi cenderung negatif. Kemudian sejumlah program pemerintah belum terlalu banyak dirasakan. Hanya yang terasa betul itu menurut saya kalau kita ukur ke publik terutama adalah MBG sama program seperti kartu sejahtera yang masih terus diluncurkan oleh pemerintah. Itu mungkin memberi efek positif kepada pemerintahan. Yang lain program yang banyak itu dugaan saya masih belum terlalu banyak dirasakan, misalnya program perumahan rakyat. Karena itu kalau kita lihat secara keseluruhan ada kecenderungan lebih negatif, belum terlalu positif. Dan saya kira beberapa waktu lalu pasca Lebaran Pak Prabowo mengakui itu ya. Kalau ketika ditanya berapa nilainya Pak Prabowo untuk dirinya sendiri, untuk kabinet, beliau menilainya 6. Jadi Pak Prabowo sendiri seperti dalam pidatonya tadi disampaikan oleh Kang Ujang, beliau sendiri tampak hati-hati, mawas diri walaupun menunjukkan sikap tetap optimis. Oke, ada langkah reflektif juga begitu ya yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menyambut pernyataan dari Mas Jayadi, Kang Ujang. Ini kalau kita lihat tingkat kepuasan publik menurun, kemudian juga perlu ada langkah evaluatif juga. Nah, kalau dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian meminta menterinya untuk sadar diri agar tidak terjebak juga mengambil kebijakan, apa sebenarnya yang tersirat dari pernyataan itu? Apakah kemudian ada catatan di PCO juga kementerian mana yang kemudian ini harus diperbaiki, Kang Ujang? Yang pasti seluruh kementerian bekerja keras. Kami hampir tiap hari koordinasi, kami di kantor kami di PCO, lalu terkadang di kementerian-kementerian teknis, kami selalu rapat, selalu koordinasi. Dan semua berjalan dengan baik. Kalaupun memang ada bolong-bolong, ada minus, ada kesalahan, itu hal yang wajar ya. Karena bagaimanapun tidak ada kebijakan yang sempurna. Tidak ada lembaga kementerian yang betul-betul powerful, yang kuat. Semua ada celah untuk bekerja yang katakanlah berpotensi untuk kurang, untuk minim. Tetapi kami semua bersepakat di kabinet itu untuk bekerja 24 jam, bekerja keras untuk memastikan apa yang menjadi cita-cita besar Bapak Presiden, terutama ya 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program PHTC, program hasil terbaik cepat, itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali ada. Bagaimana misalkan Bill Gates besok itu datang ingin mengapresiasi MBG. Banyak juga ahli-ahli dari luar negeri juga mengapresiasi MBG. Lalu ada program CKG, ada program pembelian gabah kering petani 6.500, bagaimana subsidi pupuk juga langsung menyentuh kepada petani, bagaimana tol juga didiskon, listrik 2 bulan juga didiskon. Banyak program-program yang sudah bisa direalisasikan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu soal refleksi, soal mawas diri itu tetap kami pegang teguh karena itu amanah beliau ya. Yang itu tentu akan menjadi catatan bagi para kabinet saat ini agar bisa bekerja lebih baik lagi. Ya. Tentu evaluasi 6 bulan ini kan sejatinya bukan hanya untuk penilaian saja, Kang Ujang. Nah, tapi juga mungkin ada langkah tindakan korektif juga begitu ya yang diambil jika ditemukan adanya kinerja buruk begitu dari salah satu kementerian. Begitu konsekuensinya apa sih, Kang Ujang? Ada tidak berupa mungkin rotasi atau reshuffle kabinet yang mungkin ini dapat berdampak langsung begitu ya pada kebijakan publik sejauh ini dalam waktu dekat apakah akan dilakukan? Kami selalu melakukan evaluasi tiap hari. Semua program-program tadi 8, 17, 8 itu dievaluasi detik demi detik, hari demi hari untuk memastikan kinerjanya makin baik lagi. Apakah soal ada yang berkinerja buruk dari kabinet
itu nanti ada reshuffle atau tidak itu tentu kewenangannya Bapak Presiden. Bapak Presiden yang paham, yang tahu terkait dengan kinerja kabinetnya. Oleh karena itu adalah kami serahkan kepada Bapak Presiden yang punya kewenangan atau hak prerogatif ya terkait dengan persoalan-persoalan itu. Kami yakin Bapak Presiden mengukurnya tadi sudah disampaikan oleh beliau ya secara objektif dan semua ukurannya ada, semua parameternya ada, indikatornya juga ada, mana yang baik, mana yang tidak. Tentu kalau soal reshuffle itu hak prerogatif beliau. Oke, betul itu memang kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi sebagai pihak yang terlibat juga Kang Ujang langsung berada di dalam tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam proses evaluasinya juga, apakah ada kementerian yang menurut Anda performanya ini secara objektif begitu ya, masih perlu diperbaiki secara serius? Terakhir Kang Ujang sebelum Anda meninggalkan dialog. Ya sebenarnya kan sudah bisa dinilai dan diukur ya oleh Bang Jayadi Hanan sebagai ilmuwan ya termasuk beliau surveyor yang bisa mengukur kinerja dari pemerintah maupun kabinet dan itu bisa dirasakan oleh kabinet juga dan tentu ukurannya ya asal berbasis objektivitas ya berbasis pada kinerja menurut hemat kami itu baik dilakukan. Tetapi memang kami juga di internal punya ukuran-ukuran sendiri dari tim untuk memastikan bahwa kinerja kabinet bisa diukur secara baik. Kami yakin apa yang kami lakukan itu betul-betul diukur dengan matang sehingga kalau ada celah tadi minus, kekurangan, problem, bolong-bolong langsung diperbaiki. Tadi ada kritik dari Bang Seno, dari Bang Jayadi Hanan, tentu itu menjadi masukan yang berharga bagi kami agar kami tentu bekerja lebih keras lagi, lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Seperti itu Mbak Anissa, mohon izin. Ini baik. Saya pamit dulu ya, Bang Seno, Bang Jayadi Hanan. Baik. Terima kasih Kang Ujang. Terima kasih banyak Kang Ujang. Ya, pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Seno dan juga Mas Jayadi Hanan. Saya kalau begitu ke Mas Seno. Mas Seno, kalau mendengar tadi pernyataan dari Kang Ujang menyambut jawabannya begitu ya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyuruhkan koreksi diri ke dalam kabinet. Ini PDIP melihat itu sebagai tanda kesadaran atau justru pengakuan bahwa sepertinya ada masalah serius begitu ya di tubuh pemerintahan yang harus kemudian dikoreksi? Ya sebenarnya bagus juga bahwa ada evaluasi korektif seperti itu yang disadari oleh Presiden. Dan itu kan seperti yang disampaikan Pak Jayadi tadi sudah cukup lama ya setelah Lebaran ada wawancara dengan kawan-kawan media dan disampaikan bahwa nilainya masih 6. Kalau 6 itu kan artinya ya masih KKM lah kalau orang sekolah itu. Itu juga bisa lulus bisa tidak lulus gitu. Di dalam sekian bulan pertama dan itu Presiden sendiri yang menyampaikan bukan orang lain. Artinya ada keresahan itu di dalam diri Pak Prabowo. Tetapi kemudian pada saat Presiden meminta agar jajarannya melakukan evaluasi mandiri ke dalam, kan tidak mungkin juga itu bisa akan berdampak pada apa-apa kalau evaluasinya bersifat mandiri gitu. Yang punya kewenangan hak prerogatif untuk mengambil action di dalam langkah evaluatif itu ya Presiden sebagai komando tertinggi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau diserahkan ke menterinya lagi, diserahkan ke kepala badan lagi, ya pasti endingnya tidak akan ada action apa-apa. Bahkan pada saat kemarin beberapa hari yang lalu publik melihat bagaimana kepala PCO Bang Hasan Nasbi itu menyampaikan pengunduran diri, itu kan bisa dimaknai misalnya sebagai evaluasi pribadi, evaluasi internal. Kemudian di rapat paripurna masih muncul lah. Kalau kemudian publik menunggu ada ketegasan sikap evaluasi dari Presiden, itu nggak bisa menunggu dari lembaga atau badannya, itu ya memang harus Presiden yang menyampaikan itu. Dan itu saya kira akan juga dinanti-nanti oleh publik bagaimana langkah korektif, langkah evaluatif itu bisa juga berdampak terhadap kebijakan. Contoh paling sederhana soal dalam bentuk program MBG misalnya. Bagaimana MBG itu awalnya kan secara spirit diniatkan untuk membenahi gizi anak-anak muda Indonesia, untuk mencegah stunting dan lain sebagainya. Katakan kalau sekarang itu mengambil porsi APBN kita yang cukup besar, di daerah-daerah pun demikian. Kenapa sih tidak kemudian kita mencari evaluasi dalam konteks keseimbangan fiskal, agar target dari program MBG ini hanya ke daerah-daerah yang stuntingnya tinggi misalnya. Sehingga pembiayaan negara itu bisa dialokasikan untuk program-program lain yang fokus di urusan perekonomian, gitu. Masalah menanggulangi PHK tadi, masalah memberikan stimulus bagi UMKM misalnya, atau ke program-program lain gitu, sehingga tidak kemudian berat di satu program, tetapi kemudian melenceng dari semangat awalnya yang ingin memperbaiki stunting. Kok daerah-daerah perkotaan yang stuntingnya rendah,
Ngapain sih harus disiram MBG lagi, misalnya seperti itu. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan, tetapi tergantung sekali lagi kepada political will presiden. Karena kalau menyerahkannya kepada kementerian, nggak mungkin, pasti kembalinya kepada bagaimana komando dari kepala negara, kepala pemerintahan, yaitu Presiden Prabowo. Kita mengharapkan suplai informasi kepada presiden memadai, cukup, sehingga bisa mengambil keputusan, decision yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Saya rasa itu. Oke, baik. Dari kebijakan-kebijakan maupun program tersebut, apakah kemudian sudah tepat, Mas Jayadi Hanan? Ini sepertinya tidak ada kemudian yang memang terkait dengan evaluasi ini, apakah cukup hanya untuk evaluasi saja atau hanya himbauan saja, atau malah menurut Anda sebetulnya perlu ada tindakan yang konkret juga begitu, seperti kemudian adanya target, kemudian juga sanksi, ataupun kemudian ada rotasi jabatan juga. Sepertinya ini juga kan 6 bulan pertama merupakan momen kritis juga ya, kalau yang kita tahu untuk menilai kemudian arah dan juga fondasi awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda seperti apa? Terakhir, silakan. Ya, evaluasi itu tampaknya sudah dilakukan ya. Saya nggak tahu metodenya gimana. Dan tampaknya Presiden di sidang ini menunjukkan sikap, menunjukkan pesan bahwa evaluasi dilakukan, tetapi tidak ada reshuffle, kan gitu. Bahkan kita mendengar hari ini Pak Hasan Nasbi, Bang Hasan Nasbi yang tadinya mengundurkan diri, itu tetap diminta untuk berada dalam kabinet. Itu artinya kan evaluasi dilakukan, ada sejumlah temuan, tapi temuannya berupa koreksi, koreksinya tidak berupa ada yang alih jabatan atau ada yang dipecat gitu ya, atau di reshuffle dan sebagainya. Ini saya kira berita baik, tapi juga berita yang warning kepada para anggota kabinet, menteri maupun jajaran yang lain, bahwa oke, 6 bulan nggak ada reshuffle, tapi Anda harus mawas diri karena reshuffle akan evaluasi terus dilakukan, dan salah satu bentuk koreksinya adalah reshuffle. Cuman kalau 6 bulan ini tampaknya tidak ada gitu. Meskipun kita tahu bahwa ada banyak hal-hal yang potensial menurunkan tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja presiden, karena program-program yang dilakukan itu tidak berdampak langsung secara positif kepada masyarakat. Memang ada sejumlah program yang sudah positif kalau kita lihat dari survei LSI di bulan Januari lalu ya. Program yang potensial positif itu adalah program MBG, kemudian program lumbung pangan, kemudian program seperti kartu-kartu sejahtera, kartu untuk membantu masyarakat miskin, perumahan dan sebagainya. Nah, itu menjadi harapan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat sebagai program yang positif. Tapi kalau itu tidak deliver, itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, justru nanti berdampak negatif gitu. Misalnya kalau kasus-kasus yang negatif terkait dengan MBG seperti diungkapkan oleh Mas Seno tadi, itu terus terjadi. Walaupun sekali lagi betul secara statistik kan nggak nyampe 1%, tapi kan itu nyawa orang. Ya kan, itu masalah nasib orang. Kalau sampai ada yang keracunan bahkan meninggal, walaupun 1 orang itu kan manusia. Ya, tidak boleh ada yang mati karena program pemerintah, kan lucu. Kalau mati karena penyakit itu kan masih bisa diterima, tapi kalau mati karena program pemerintah yang justru fungsinya untuk membantu kehidupan masyarakat supaya hidup lebih baik, kan jadi ironis walaupun cuma 1 orang. Itu saya kira jadi cara komunikasi kebijakan harus diperbaiki juga ke depan. Walaupun kan salah satu problem kemarin itu adalah komunikasi kebijakan. Kebijakannya bagus tapi ditanggapi dengan buruk, akibatnya berdampak negatif gitu. Oke, baik. Meskipun ada beberapa hal yang kemudian perlu dikoreksi begitu ya di tengah isu yang beberapa isu negatif juga begitu, melihat juga kita sebelumnya ada menteri-menteri yang disampaikan bekerja baik seperti ini, menjadi harapan juga ya, dan juga teladan memberi nafas juga bagi masyarakat untuk kemudian mempercayai kepemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita apresiasi 6 bulan perjalanan pemerintahan kinerja dari Presiden Prabowo Subianto, dan kita kawal lagi untuk langkah selanjutnya. Mas Jayadi Hanan dan juga Mas Seno, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.